Lause Diana. Apa kabarnya? Baik, puji Tuhan. Selamat tahun baru. Tos dulu. Ya, kita sapa adik-adik yuk. Selamat tahun baru adik-adik. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik? Tetap semangat ya? Iya, tetap tahun semangat. yang baru. Kita juga kalau mempersiapkan ibadah harus dengan berpakaian yang rapi tentunya. Betul. Dan sudah lagi? mandi. Iya, betul, sudah mandi. Dan jangan lupa apa? Yang paling penting, Alkitab. Letakkan di dekat kalian duduk. Ya. Supaya nanti kalian nggak cari-cari lagi. ya. Nah, gitu. Nah, kita tetap semangat, kita mau angkat pujian kepada Tuhan, kita mau nyanyi Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. kita naikkan lagu ini sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Kita akan sama-sama tunduk kepala, kita berdoa yang akan dipimpin oleh Lause Matius. Mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami bersama-sama boleh mengikuti sekolah minggu, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh memuji nama Tuhan. Tuhan pimpin acara kami sekolah minggu pada hari ini, kami bersama-sama boleh mengikuti dengan baik dan tertib, dan kami boleh bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami, dari awal hingga selesainya sekolah minggu pada hari ini. Kami berdoa buat lause-lause yang mengajar, Tuhan juga menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur berserah dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya adik-adik, kita akan masuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Dorcas. Tapi sebelum itu kita angkat pujian, mari masuk.
hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Kita tetap dalam posisi berdoa. Kita mengundang Roh Kudus untuk menguasai hati kita saat kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita kembali lagi undang Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Selamat pagi adik-adik, apa kabar semua? Semoga hari ini Lause mendapati adik-adik semua dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan bahagia. Ya adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, kita juga sudah berdoa mengucap syukur. Saatnya sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, sudah siapkah Alkitabnya? Ayo, silakan yang belum pegang Alkitab, diambil Alkitabnya ya. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terbukti sampai dengan saat ini, kami masih bisa menikmati hari-hari kami bersama dengan orang-orang terkasih. Dan saat ini Tuhan, kami kembali bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami, memampukan kami, sehingga kami konsentrasi, mengikuti, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Dan kami boleh mendapatkan berkat daripadanya untuk kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati koneksi internet kami ya Tuhan, sehingga ibadah sekolah minggu kami boleh berlangsung dengan lancar dari awal sampai akhir. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan, review firman Tuhan dari kitab Yosua sampai kitab Rut. Nah, hari ini kita akan mulai belajar firman Tuhan dari kitab 1 Samuel, khususnya 1 Samuel 1 sampai dengan 1 Samuel 15. Dari bahan Alkitab hari ini kita akan belajar tentang dua orang tokoh Israel, tokoh yang sangat penting. Dan kedua tokoh ini juga merupakan
pemimpin pada zamannya. Ayo, siapa yang tahu siapakah kedua tokoh ini? Mari silakan dibuka Alkitabnya. Kita akan melihat yang pertama 1 Samuel 1. Silakan dibuka Alkitabmu 1 Samuel 1. Apa judulnya di sana? Ya, betul. Judulnya adalah Lahirnya Samuel. Tokoh yang pertama yang kita akan bahas hari ini adalah Samuel. Dan tokoh yang kedua adalah, silakan dibuka Alkitabmu 1 Samuel 9. 1 Samuel 9, siapa yang sudah ketemu? Judulnya apa? Ya, judulnya adalah Saul diurapi menjadi raja. Tokoh yang kedua adalah Saul. Kita akan belajar dari dua tokoh penting ini, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana kepemimpinan mereka, dan apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan mereka untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, kita akan melihat tokoh yang pertama, yaitu Samuel. Oke, di sini adakah yang tahu siapa Samuel itu? Ya, coba dibuka Alkitabmu 1 Samuel 1 sampai dengan 1 Samuel 3. Dilihat ya judul-judulnya di sana. Ya, di sana menceritakan tentang siapa Samuel itu, siapa orang tuanya, dan bagaimana dia dipanggil oleh Tuhan. Untuk lebih jelas, mari kita saksikan dalam video berikut siapakah Samuel itu. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana, dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan." Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Iya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Iya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali." dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan
berdiri di sana dan memanggil. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Oke adik-adik, kalian sudah menyimak cerita tentang siapakah Samuel dan bagaimana Samuel dipanggil oleh Tuhan dalam video tadi. Nah sekarang Lause mau nanya nih, siapakah nama ayah dan ibu Samuel? Ya betul, Elkana dan Hana. Kemudian siapakah yang menjadi imam di bait Allah waktu Samuel dipanggil? Ya, betul, Imam Eli. Dan yang terakhir, siapakah yang memanggil Samuel sampai 3 kali? Apakah Imam Eli atau Allah? Ya, yang memanggil Samuel adalah Allah. Nah, adik-adik, dari sini kita bisa melihat bahwa Allah sendirilah yang memilih Samuel untuk menjadi imam dan hakim atas bangsa Israel. Dan Samuel ini merupakan hakim terakhir Israel sebelum bangsa ini dipimpin oleh seorang raja. Adik-adik, setelah tadi kita sudah saksikan bersama video tentang Samuel dipanggil, kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan seorang Samuel? Apa? Ya, dari video itu kita bisa melihat bahwa Samuel adalah seorang yang sangat taat. Walaupun dia masih muda, dia sudah menunjukkan sikap yang taat. Taat kepada siapa? Ya, taat kepada Imam Eli maupun taat kepada Allah. Dari mana kita tahu Samuel merupakan seorang yang sangat taat? Ya, tadi kita lihat bersama ya bahwa ketika Samuel sedang tidur nyenyak seperti itu ya, tiba-tiba ada suara yang memanggil. Dan apakah Samuel pura-pura tidak mendengar karena lebih nyaman tidur? Tidak. Samuel bangun karena dia berpikir yang memanggilnya itu adalah Imam Eli. Karena kemungkinan besar waktu itu yang ada di bait Allah hanya ada Imam Eli dan juga Samuel. Samuel kira Imam Eli yang memanggil. Mungkin dengan terkantuk-kantuk dia tetap bangun. Dia datang ke Imam Eli. Bapak, apakah engkau mencari aku? Dan ternyata bukan Imam Eli yang memanggil. Ya, bukan Imam Eli yang memanggil. Dan Imam Eli meminta Samuel untuk pergi tidur kembali. Samuel tidur kembali, mungkin sudah nyenyak, bahkan mungkin sudah mimpi indah. Tiba-tiba terdengar lagi suara itu. Dan apa yang Samuel lakukan? Samuel tetap bangun, ya. Ketika dia mendengar suara itu, dia tetap bangun, dia tetap datang ke Imam Eli. Karena sekali lagi dia berpikir mungkin Imam Eli yang memanggil dia. Bapak, apakah engkau mencari aku? Dan ternyata bukan Imam Eli yang memanggil. Pada saat itu Imam Eli tahu bahwa yang memanggil Samuel adalah Allah.
Dan Imam Eli berkata, pergilah tidur kembali, dan ketika engkau mendengar suara itu, katakan di ayat 9 di sana dikatakan, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Jadi untuk ketiga kalinya Samuel pergi tidur kembali dan dia mendengar suara itu. Apa yang Samuel lakukan? Dia taat kepada apa yang dikatakan oleh Imam Eli. Dia menjawab kepada suara yang memanggil itu. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Jadi adik-adik, kita lihat yang pertama, Samuel taat kepada Imam Eli. Ya. Dengan suasana yang mengantuk, yang mungkin juga capek ya karena harus bangun tidur seperti itu, Samuel tetap mau mendengar apa yang disampaikan oleh Imam Eli. Dan selanjutnya dia juga taat kepada Allah. Ternyata yang memanggil Samuel pada waktu itu atau suara itu adalah suara Allah. Apa yang Allah katakan kepada Samuel? Allah menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana dia akan menghukum keluarga Imam Eli. Karena adik-adik, supaya adik-adik ketahui, Imam Eli adalah imam yang taat kepada Allah. Tetapi tidak demikian dengan anak-anaknya. Anak-anak Imam Eli itu mereka hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Imam Eli tidak menegur anak-anaknya yang hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya Tuhan marah kepada Imam Eli atau keluarganya dan Tuhan menghukum mereka. Nah, sebelum itu dilakukan, Tuhan berfirman kepada Samuel untuk disampaikan kepada Imam Eli apa rencana Tuhan bagi keluarga Imam Eli. Itulah yang disampaikan oleh Allah ketika Allah memanggil Samuel. Dan apakah Samuel diam saja ketika mendengar berita atau firman Tuhan tentang keluarga Imam Eli? Tidak. Keesokan harinya ketika Samuel bangun, Imam Eli datang. Samuel, apa yang disampaikan oleh Tuhan? Dan Samuel menceritakan atau memberitahukan semua hal yang dia dengar dari Allah sendiri kepada Imam Eli tentang akhir kehidupan keluarga Imam Eli. Tidak ada yang disembunyikan oleh Samuel. Semuanya disampaikan. Nah, adik-adik, jelas ya bahwa Samuel sangat taat. Dia taat kepada manusia, yaitu Imam Eli, dan juga dia taat kepada Allah. Adik-adik, banyak orang yang bilang, saya taat kepada Allah, saya anak yang baik, saya taat kepada Tuhan. Tetapi misalnya di rumah gak dengar-dengaran orang tua, atau mungkin sering melawan orang tua. Padahal katanya taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan dengan cara apa? Rajin sekolah minggu, rajin berdoa. Tapi ketika misalnya membuat kesalahan, orang tua negur, kita nggak terima. Ya, padahal katanya taat kepada Tuhan. Jadi harusnya yang tepat adalah seperti Samuel. Taat kepada orang tua, taat kepada Bapak Ibu guru, juga taat kepada Allah. Nah, adik-adik, hasil dari ketaatan Samuel, ia terus bertumbuh menjadi orang yang diberkati Tuhan. Samuel dipilih untuk menjadi seorang nabi yang menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Yuk buka Alkitabmu, kita baca dari 1 Samuel 3 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Lalu saya akan membacakan 1 Samuel 3 ayat 19 sampai ayat 20.
Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi Tuhan. Dan Samuel tidak hanya menjadi seorang nabi, dia juga menjadi seorang hakim, ya. Dan Samuel merupakan hakim terakhir dalam kehidupan bangsa Israel. Berapa lama Samuel menjadi hakim? Seumur hidup. Samuel menjadi hakim yang memimpin bangsa Israel seumur hidup. Itu kita lihat di 1 Samuel 7 ayat 15. Yuk buka Alkitabmu, 1 Samuel 7 ayat 15. Di sana tertulis, Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Itu adalah hasil ketaatan seorang Samuel. Ya, jadi adik-adik, kalau kita taat, ya, kalau kita taat, maka Tuhan akan memberkati kita. Ya, kalau kita taat, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Nah, adik-adik, dalam perjalanan kehidupan Samuel, ya, dia menikah, punya keluarga, punya anak, dan anak-anaknya diangkat untuk menjadi hakim. Ya, anak-anaknya diangkat untuk menjadi hakim atau pemimpin bangsa Israel, pemimpin perang seperti itu ya. Tetapi ternyata anak-anaknya hidup tidak seperti ayahnya, yaitu Samuel. Mereka hidup tidak taat kepada Allah. Oleh karena itu, ya, karena anak-anaknya hidup tidak seperti Samuel, bangsa Israel datang kepada Samuel, meminta Samuel untuk memilih seorang raja. Bangsa Israel datang kepada Samuel untuk meminta Samuel memilih seorang raja. Nah, permintaan itu adik-adik membuat Samuel kesal, ya. Jadi seolah-olah waktu itu Samuel masih hidup, Samuel masih memimpin, tetapi mereka sudah meminta pemimpin yang baru. Akhirnya Samuel berdoa kepada Tuhan. Tuhan, lihatlah umatmu meminta seorang raja atau seorang pemimpin seperti itu. Dan Tuhan katakan, ya kamu ikuti mau mereka, ya, karena sebenarnya bukan kamu yang ditolak, tetapi aku yang ditolak. Demikian firman Tuhan kepada Samuel. Padahal adik-adik, jauh sebelum bangsa Israel meminta seorang raja kepada Samuel, Allah sebenarnya sudah berencana memberikan mereka seorang raja. Dari mana kita tahu? Ya, teman kita akan membacakan Ulangan 17 ayat 15 dan 16. Ulangan 17 ayat 15 dan 16. Silakan. Ulangan 17 ayat 15 sampai 16. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau angkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapatkan banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ya, tadi kita sudah mendengar teman kita membaca dari Ulangan 17 ayat 15 dan 16. Lalu saya ulang ya, baca ayat Ulangan 17 ayat 14 dan ayat 15. Ulangan 17 ayat 14 dan 15, demikian firman Tuhan. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu
yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu, seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Jadi adik-adik, jelas ya dalam bacaan tadi bahwa Allah sudah berjanji kepada bangsa Israel ketika nanti mereka masuk ke Kanaan dan mereka meminta seorang raja, maka Allah akan memberikan mereka seorang raja. Seorang raja yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Tuhan sendiri yang akan memilihnya untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel tidak sabar. Karena mereka lihat Samuel sudah tua, anak-anaknya hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak seperti ayahnya Samuel. Mereka ingin seperti bangsa-bangsa yang lain yang ada di sekitar mereka, yang dipimpin oleh seorang raja. Jadi ketika mereka meminta seorang raja kepada Samuel, sebenarnya mereka memiliki motivasi yang keliru, motivasi yang salah. Mereka hanya ingin sama seperti bangsa-bangsa yang lain yang mempunyai seorang raja. Dan akhirnya ya sudah, Allah memberikan mereka seorang raja. Allah memenuhi keinginan mereka untuk memiliki seorang raja. Siapakah raja tersebut? Ya, mari kita simak video berikut. Nanti kita akan tahu siapa raja tersebut. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya. Ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki Yoel dan Abia menjadi hakim atas orang Israel. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami." Harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka, dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu. "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru masak dan juru makanan. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya." Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu,
dari segala malapetaka dan kesusahanmu. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Maka didapati suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri, seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Tetapi jawab Saul, "Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Bukankah kaumku yang paling hina?" Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu." Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian. Hidup raja! Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya." Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Adik-adik, dalam perjalanan kepemimpinan Saul, setelah dia diangkat menjadi raja, ternyata dia tidak taat kepada Allah, yang pada akhirnya Allah menolak dia menjadi raja. Dari mana kita tahu bahwa Saul tidak taat kepada Allah? Ada dua hal dalam bacaan kita hari ini yang menunjukkan bahwa Saul tidak taat. Yang pertama, mari kita lihat dari 1 Samuel 10 ayat 8, dan nantinya kita lanjut di 1 Samuel 13 ayat 8, 9 dan juga ayat 10. Lalu saya akan membacakan 1 Samuel 10 ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian, "Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Itu adalah perintah Samuel kepada Saul. Ya, Saul harus pergi ke Gilgal dan harus menunggu selama 7 hari sampai Samuel datang untuk menyampaikan apa yang akan dilakukan oleh Saul sebagai seorang raja. Nah, dalam perjalanan selanjutnya bangsa Israel itu diserang oleh bangsa Filistin. Ya, bangsa Israel merasa terdesak. Saul waktu itu menjadi raja merasa terdesak karena sudah diserang oleh bangsa Filistin. Yang hal itu membuat akhirnya Saul tidak sanggup untuk menunggu Samuel selama 7 hari. Padahal itu sudah terjadi pada hari yang ke-7. Hanya beberapa menit mungkin ya
setelah Saul tidak taat dan Samuel datang. Nah, kalau kita lihat 1 Samuel 13 ayat 8, 9, 10, lalu saya akan membacakan untuk kita. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Nah, adik-adik, Saul karena keadaan yang terdesak, ya, dia melanggar apa yang diperintahkan oleh Samuel. Dia tidak taat kepada apa juga yang sudah diperintahkan oleh Allah melalui Samuel. Dia melakukan tindakan itu tindakan mempersembahkan korban itu tanpa Samuel. Dia tidak sabar menunggu Samuel karena keadaannya sudah terjepit. Hal itu menunjukkan bahwa Saul tidak taat kepada Samuel. Nah, apa akibatnya? Apa akibat untuk ketidaktaatan yang dilakukan oleh Saul? Teman kita akan membacakan 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14. Mari silakan. Satu Samuel 13 ayat 13 sampai 14. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Kau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan menanggalkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas temannya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, hal kedua yang menunjukkan ketidaktaatan Saul. Mari kita lihat dalam 1 Samuel 15. Silakan dibuka 1 Samuel 15. Di sana judulnya Saul ditolak sebagai raja. Ini adalah ketidaktaatan yang kedua yang dilakukan oleh Saul yang dicatat dalam bacaan kita hari ini. Apa yang Saul lakukan? Jadi pada waktu itu Allah berfirman kepada Samuel untuk disampaikan kepada Saul. Saul harus, mari kita lihat di 1 Samuel 15 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Lalu saya akan membacakan 1 Samuel 15 ayat 2 sampai 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Nah, itu adalah perintah Tuhan kepada Saul melalui Samuel. Dia harus mengarahkan orang Amalek, karena orang Amalek itu jahat kepada bangsa Israel waktu bangsa Israel akan keluar dari Mesir. Nah, apa yang Saul lakukan? Apakah Saul taat kepada perintah Allah? Mari kita lihat dalam bacaan kita. Kita lanjut ya. 1 Samuel 15 ayat 7 dan 8. Nanti ayat 9 akan dibacakan oleh teman kita. Lalu saya akan membacakan 1 Samuel 15 ayat 7 sampai dengan ke-8. Lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup,
tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Kemudian teman kita akan melanjutkan ayat yang ke-9. 1 Samuel pasal 15 ayat 9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan agang dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, jelas kita lihat ya bahwa memang benar Saul berperang melawan orang Amalek atau bangsa Amalek. Dia mengalahkan bangsa Amalek. Kelihatannya dia taat kepada perintah Allah, tetapi tidak taat secara keseluruhan. Karena dia tidak membunuh Agag, padahal dia punya kesempatan untuk melakukan itu, tetapi dia menangkapnya hidup-hidup. Selain itu juga tadi sudah diperintahkan untuk semua lembu, domba harus dibasmi. Tetapi yang dilakukan oleh Saul adalah dia membunuh. Tetapi yang tambun-tambun, yang gemuk, yang berisi dari hewan-hewan tersebut dia tinggalkan hidup. Alasannya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, jelas bahwa Saul sudah melakukan kesalahan dengan tidak taat kepada perintah Allah, yang pada akhirnya Saul ditolak menjadi raja. Ya, Saul ditolak menjadi raja karena ketidaktaatannya. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kehidupan adik-adik? Adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari 1 Samuel 12 ayat 24. Yuk buka Alkitabmu, 1 Samuel 12 ayat 24. Lausa akan membaca satu kali, kemudian kita membacanya secara bersama-sama. 1 Samuel 12 ayat 24, demikian firman Tuhan. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Yuk kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita hidup menjadi pribadi yang taat dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Amin. Terima kasih untuk kelas Dorcas yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi firman Tuhannya bagus ya? Ya kan, Lause Diana? Ya, betul. Ya, kita mendengar cerita tentang Saul. Saul, raja yang dipilih oleh Allah. Dia adalah raja Israel yang pertama. Tapi Allah kemudian menolak dia karena apa? Karena Saul tidak taat. Ada raja yang lebih taat lagi. Siapa dia? Siapa dia? Adalah Yesus Kristus. Ya, dia adalah Tuhan Yesus. Jadi, mari sama-sama kita taat seperti Yesus. Yuk adik-adik, kita angkat pujian taat. T-A-A-T taat,
Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka selalu. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka selalu. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Mari sama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh Lause Matius. Mari kita bersama-sama berdoa sekali lagi. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan sudah pimpin sekolah minggu kami pada hari ini. Kami bersama-sama boleh memuji nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya firman-Mu sungguh-sungguh tertanam dalam hati kami masing-masing dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur buat semua lause kami yang sudah mengajar kami. Tuhan terus memimpin, menyertai dan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat kami di masa-masa pandemi ini harus senantiasa di rumah. Tuhan tolong kami supaya kami tidak merasa bosan, tapi kami sungguh-sungguh dikuatkan oleh Tuhan. Kami boleh belajar dengan baik, dan kami juga boleh terus senantiasa untuk diberkati, dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mohon Tuhan memberkati orang tua kami dan juga saudara-saudari kami. Terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Adik-adik, ibadah sudah selesai. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Ya. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan kalian selalu. Tetap semangat. Tetap semangat. Shalom. Halo papa mama dan adik-adik di rumah.
Semoga sehat semua ya. Walaupun saat ini kita masih harus tetap beribadah secara online, Lause percaya adik-adik tetap semangat. Nah, kalau ada teman-teman kalian yang belum bersekolah minggu, kalian boleh ajak untuk bergabung bersama dengan kita beribadah sekolah minggu di GKI Kota Modern. Kita akan bersukacita, memuji Tuhan, dan juga tentunya belajar firman Tuhan bersama-sama. Atau bagi adik-adik yang mungkin selama ini sudah bersekolah minggu di GKI Kota Modern namun belum terdaftar di WhatsApp grup kelas sekolah minggu, adik-adik boleh menghubungi nomor telepon Lause-Lause yang ada di bawah ini untuk mendapatkan informasi yang terbaru seputar kegiatan sekolah minggu di GKI Kota Modern. Dicatat ya nomornya. Lause tunggu ya. Sampai jumpa di sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.